Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Titania Anggali, NIM 11124000016, dan rekan saya. Halo, aku Friska dengan NIM 11124000012. Video ini kami ambil untuk memenuhi nilai evaluasi akhir semester mata kuliah jejaring kebijakan dan pemerintah yang diampu oleh Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Bab pertama yaitu pengantar jejaring kebijakan dan pemerintahan. Pada bab pertama ini dibahas mengenai konsep jejaring kebijakan dan pemerintahan. Jejaring kebijakan merupakan pola hubungan dan interaksi antar berbagai aktor, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, yang terlibat dalam proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan publik. Aktor-aktor tersebut meliputi pemerintah, sektor swasta, LSM, akademisi, serta masyarakat sipil. Keberadaan jejaring kebijakan menjadi sangat penting dalam pemerintahan modern karena permasalahan publik semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Melalui jejaring, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas kebijakan, memperluas partisipasi publik, serta meningkatkan legitimasi kebijakan. Namun demikian, jejaring kebijakan juga menghadapi tantangan seperti konflik kepentingan, keterbatasan komunikasi, dan rendahnya kepercayaan antar aktor. Bab kedua yaitu struktur jejaring kebijakan. Bab ini menjelaskan pola hubungan dan mekanisme koordinasi antar aktor dalam jejaring kebijakan publik. Struktur jejaring sangat menentukan bagaimana keputusan diambil dan bagaimana kebijakan dijalankan. Struktur jejaring dapat berbentuk sentralisasi, di mana kendali kebijakan berada pada satu aktor dominan, atau desentralisasi, di mana kewenangan terbesar pada berbagai aktor. Selain itu, jejaring juga dapat bersifat terbuka atau tertutup. Setiap struktur memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan konteks sosial politik, berdasarkan sumber daya, serta tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Bab 3 yaitu teori jejaring dan modelnya. Pada bab ketiga ini dibahas teori jejaring dan berbagai model yang digunakan untuk memahami interaksi antar aktor dalam kebijakan publik. Teori jejaring menekankan bahwa kebijakan tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh hubungan, komunikasi, dan dinamika kekuasaan antar aktor. Beberapa model dalam teori jejaring antara lain yaitu model hierarkis, model pasar, dan model jejaring. Selain itu, terdapat pendekatan teori jejaring sosial dan actor network theory yang melihat peran aktor manusia maupun non-manusia seperti teknologi dan institusi. Teori-teori ini membantu menjelaskan bagaimana kolaborasi dan negosiasi antar aktor mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Lalu selanjutnya bab keempat yaitu implementasi kebijakan dalam jejaring. Bab keempat ini membahas implementasi kebijakan dalam perspektif jejaring. Implementasi kebijakan merupakan proses penerjemahan keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor. Keberhasilan implementasi kebijakan berbasis jejaring sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, komitmen politik, serta kapasitas kelembagaan. Namun, dalam praktiknya, implementasi sering menghadapi kendala seperti kurangnya koordinasi antar aktor, perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat dan pengelolaan jejaring yang baik agar kebijakan dapat berjalan optimal. Bab kelima yaitu studi kasus dan evaluasi jejaring kebijakan. Bab kelima membahas studi kasus dan evaluasi jejaring kebijakan, yaitu di mana salah satu contohnya yang dibahas adalah implementasi kebijakan kesehatan, khususnya vaksinasi COVID-19 yang melibatkan pemerintahan pusat dan daerah,
sektor kesehatan, LSM, serta masyarakat. Studi kasus ini menunjukkan bahwa jejaring kebijakan mampu mempercepat pencapaian tujuan kebijakan melalui kolaborasi lintas sektor. Namun, masih terdapat tantangan seperti ketimpangan implementasi antar daerah dan masalah koordinasi. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara keberlanjutan untuk menilai dampak kebijakan, mengidentifikasi hambatan, serta melakukan perbaikan agar jejaring kebijakan semakin efektif. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah proses mengubah keputusan menjadi tindakan nyata yang melibatkan banyak aktor. Beberapa tantangan atau masalah yang menyebabkan implementasi kebijakan ini sulit dilakukan. Yang pertama ada masalah koordinasi. Masalah ini terjadi karena perbedaan visi, misi, dan ego sektoral antar lembaga. Yang terakhir ada studi kasus yaitu gempa di Palu yang terjadi di 2018, contoh di mana koordinasi pusat dan daerah yang tidak sinkron menyebabkan bantuan terhambat. Ada kerangka evaluasi kebijakan. Evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan adanya akuntabilitas, efisiensi, dan juga transparansi sumber daya. Indikator keberhasilan evaluasi kebijakan ini mencakup kecukupan sumber daya, lalu ada seberapa koordinasi berjalan dengan baik, dan juga hasil langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Yang selanjutnya ada inovasi dalam jejaring kebijakan. Inovasi kebijakan adalah pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah publik. Digitalisasi mempunyai peran penting yaitu untuk mempermudah akses informasi kebijakan yang melibatkan masyarakat melalui aplikasi dan juga media digital. Adanya digitalisasi ini juga mempermudah proses yang tadinya rumit menjadi lebih cepat, lalu juga tidak memakan biaya yang besar atau lebih murah. Beberapa teknologi untuk inovasi kebijakan ini. Yang pertama ada AI, yang kedua ada IoT, yang ketiga ada Big Data. Big Data untuk menganalisis pola masalah, AI untuk memprediksi, IoT untuk pemantauan real time. Masalah atau hambatan juga terjadi dalam inovasi kebijakan pemerintahan ini, yaitu adanya resiko kebocoran data dan juga kesenjangan akses internet. Solusi untuk menangani hambatan atau masalah yang terjadi yaitu dengan pelatihan teknologi, kerjasama antar masyarakat, swasta, dan juga pemerintah. Yang terakhir ada regulasi privasi yang ketat. Solusi untuk menangani hambatan atau masalah yang terjadi adalah dengan pelatihan teknologi, kerjasama antar masyarakat, pemerintah, dan juga swasta. Yang terakhir ada regulasi perlindungan privasi yang ketat. Ada jejaring kebijakan global dan regional. Dinamika global yaitu pengaruh internasional yang mempengaruhi kebijakan seperti perjanjian antar negara. Kedua ada interaksi regional yaitu mencakup hubungan antara negara atau daerah dalam pengembangan kebijakan. Lalu ada beberapa faktor yang terjadi yaitu negara maju seringkali mempengaruhi agenda kebijakan di negara berkembang karena ekonomi yang lebih besar sehingga dapat mengubah arah kebijakan global. Kuncinya ada di diplomasi multilateral, yaitu pentingnya koordinasi dengan banyak negara untuk menyelesaikan masalah seperti kelaparan, hak asasi manusia, dan juga masalah pengungsi jika ada bencana yang terjadi. Terakhir, ada beberapa dampak yang terjadi di kebijakan global dan interaksi regional ini. Yang pertama ada kerjasama internasional yang mencakup beberapa negara di bidang ekonomi, politik, dan juga keamanan. Yang kedua ada pertukaran budaya antar bangsa, yaitu interaksi yang terjadi antar bangsa yang mencakup banyak negara untuk menciptakan toleransi dan menghindari ketegangan antar negara, juga perbedaan kepentingan publik. Yang selanjutnya ada tren terkini dalam jejaring. Pemerintah kini menekan media sosial untuk komunikasi dua arah secara langsung dengan masyarakat atau disebut dengan real time. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek kebijakan, tetapi terlibat dalam memberikan masukan agar kebijakan lebih responsif melalui platform digital. Ada juga tantangan atau masalah dalam tren terkini dalam jejaring kebijakan, yaitu resistensi atau penolakan dalam perubahan dan juga kekhawatiran kebocoran dalam data pribadi mereka. Yang terakhir ada peluang dan tantangan masa depan jejaring kebijakan. Peluang yaitu kolaborasi yang lebih kuat
antar sektor publik dan swasta dapat tercipta, lalu serta inisiatif masyarakat sipil yang semakin mandiri. Lalu ada tantangan atau masalah yang terjadi meliputi kebijakan yang tidak sinkron antar instansi, lalu keterbatasan anggaran, juga konflik antar sektor yang disebabkan karena perbedaan kebutuhan atau prioritas yang dapat menyebabkan konflik. Lalu juga ada konflik antar aktor yang terjadi karena perbedaan prioritas atau kebutuhan yang menyebabkan terhambatnya pekerjaan. Yang terakhir ada strategi penguatan, yaitu dengan cara penguatan sumber daya manusia agar lebih adaptif, lalu dibentuk untuk menangani masalah kompleks secara cepat, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar partisipasi dalam pengambilan keputusan mereka lebih berkualitas.